Pokok bahasan hari ini adalah tentang konsep dan filosofi keperawatan gawat darurat. Itu meliputi konsep keperawatan gawat darurat itu apa peran dan fungsi perawat gawat darurat, kemudian proses keperawatannya seperti apa, kemudian kondisi gawat darurat itu sendiri terhadap pasien itu apa, IPSG pada keperawatan gawat darurat, legal ethic, dan evidence-based emergency nursing practice. Ini nggak ada yang orang anggotanya HIPKABI ya? Orang nggak ada? Yang orang gawat darurat nggak ada sama sekali di kelas ini? Orang IGD? Ada. Ada Pak Tejo, Bu. Oh, Pak Tejo aja. Mbak Desi. Mbak Desi sama Pak Tejo. Mbak Desi, ya. Ya. Oh, Bu Desi Sutomo? Dari Bukan. NTT, Ibu. NTT, Bu. NTT. Saya pikir Mbak Desi Sutomo. Oke. Apa itu keperawatan gawat darurat? Nanti kalau saya nggak paham, nanti saya dibantu Pak Tejo sama Mbak Desi ya. Keperawatan gawat darurat adalah rangkaian kegiatan praktik keperawatan kegawat daruratan yang diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan di ruang gawat darurat. Itu secara pengertian ya. Artinya sebenarnya orang yang praktik di keperawatan gawat darurat itu kompeten itu artinya memiliki kompetensi khusus. Ya, memiliki kompetensi khusus untuk memberikan pertolongan di area gawat darurat. Ya, hingga saat ini nurse generalis masih diperbolehkan untuk memberikan pelayanan gawat darurat. Karena itu untuk nurse generalis ada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan praktikumnya juga besar ya, 2 SKS. Ini ruang lingkupnya. Yang pertama adalah melakukan primary survey. Ya, primary survey itu dimulai dari survey itu terdiri dari pengkajian, kemudian setelah pengkajian menemukan masalahnya, jadi langsung analisis, kemudian langsung intervensi, implementasi, evaluasi. Ya, langsung dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Untuk primary survey dimulai dari singkatannya A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, RW ya, evaluasi jalan nafas, kemudian kalau ada buntu jalan nafasnya segera dibebaskan, kemudian dievaluasi apakah sudah bebas atau enggak, seperti itu ya. Breathing, bagaimana pernafasannya, apakah membutuhkan oksigen, kemudian segera diberi tindakan, dan dievaluasi. C ya, C-nya ya bagaimana kondisi hemodinamiknya pasien, apakah membutuhkan infus, apakah membutuhkan darah, apakah membutuhkan apa, itu segera di-establish C-nya, pasang infus IV line yang double kiri kanan dan lain sebagainya. Berapa kebutuhan cairannya, berapa perdarahannya, berapa nanti di perdarahan Bapak Ibu akan belajar tentang beberapa cara menghitung penggantian cairan ya. Dan segera diberikan cairannya, dievaluasi. D, disability. GCS-nya berapa, pupilnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. E, environment ya, dibuka semua bajunya, kemudian dilihat exposure ya, jejasnya di mana saja di seluruh tubuh. Kemudian D, E, F, polikateter ya, polikateter. Jika tidak ada kontraindikasi ya, tidak ada tanda-tanda ruptur uretra, dipasang polikateter ya. Polikateternya itu dipasang hanya jika tidak ada tanda-tanda ruptur uretra. Jadi harus dipastikan tidak ada perdarahan di orifisium uretra, uretranya pada saat colok dubur tidak melayang, tidak kalau laki-laki di daerah skrotumnya itu tidak ada tanda-tanda hematom dan lain sebagainya. F, G ya, gastrik. Ya, G-nya bagaimana ininya? Kondisi perutnya dipasang NG tube ya untuk dekompresi dan lain sebagainya. Semua dimulai dari pengkajian, analisis, intervensi, implementasi langsung evaluasi ya. Sampai di G, H ya. Kemudian H itu heart imaging, jadi dipasang beberapa monitor,
kemudian dilihat hasilnya, dianalisis. I-nya imaging. Kalau pasiennya tadi pada saat eksposur ketemu apa, ya misalnya ada jejas di dada, ada ini, kira-kira imagingnya yang dibutuhkan apa, ya itu sampai. Kemudian secondary survey. Dilanjutkan dengan secondary survey. Secondary survey itu mulai anamnesia kepada keluarga ya, makan minum terakhir, bagaimana mekanisme of injury, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain pemeriksaan lagi, reevaluasi dari ABC, DE, juga ditanya beberapa hal ya di secondary survey. Nah, untuk ruang lingkup keperawatan gawat darurat, selain melakukan ini juga menggunakan tahapan ABCD dalam primary survey yang tadi sudah saya sebutkan, dan resusitasi. Jadi setiap A, evaluasi pengkajian, resusitasi, B, dan seterusnya. Apakah itu harus selalu A selesai dulu, baru B, baru C, baru D, baru E? Tidak selalu demikian ya. Jadi di dalam ruang lingkup keperawatan gawat darurat itu ada tim, di mana tim itu harus berpikir secara individual, think individually, work simultaneously. Jadi bekerja bersama, tetapi masing-masing orang harus berpikir secara mandiri, memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Tentu saja harus tahu sequence-nya ya. Kalau airway breathing itu ya pasti ada sequence ya. Nggak mungkin kita memberikan breathing oksigen tanpa membebaskan jalan nafas terlebih dahulu, itu impossible, yang nggak ada gunanya. Tetapi kalau apakah airway bisa dilakukan dengan C bersamaan, D boleh ya, boleh dilakukan secara simultan. Simultan itu artinya dilakukan secara bersamaan. Kalau E otomatis ya harus menunggu A, B, C, D-nya clear dulu, baru E boleh dilakukan. Kalau E-nya dilakukan dulu, pasiennya nggak diamankan jalan nafas, breathing, sirkulasi ya, D-nya ya pasiennya nanti meninggal pada saat di lock roll misalnya, meninggal. Nah, pasien gawat darurat itu apa? Pasien gawat darurat adalah pasien yang berisiko terancam jiwanya dan menjadi cacat secara tiba-tiba. Ada beberapa karakteristik pasien gawat darurat. Yang pertama adalah membutuhkan pertolongan segera, cepat, tepat dan aman, kemudian memiliki masalah patologis ya dari penyakitnya, misalnya ini patah tulang, jejas di dada, tension pneumotoraks, cedera abdomen dan lain sebagainya. Masalah psikososial pasti kecemasan ya, karena masuk UGD dengan cedera yang parah, keluarganya juga akan sangat cemas ya, nggak punya uang, nggak punya jaminan kesehatan misalnya. Kemudian lingkungan keluarga, tidak sabar menunggu informasi dan unik biasanya pasiennya ya. Unik sekali gawat darurat, karena kan nggak ada persiapan, namanya juga gawat darurat. Nah, apa peran dan fungsi perawat gawat darurat? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu karakternya. Perawat gawat darurat itu melakukan asuhan keperawatan dalam situasi urgent maupun non-urgent, segala individu pada segala rentang usia. Ya, harus mampu melakukan triase dan prioritasi apa sih ini? Sisasi ya. Ya, mampu menentukan prioritas ya. Dan ada tambahannya disaster preparedness ya, karena UGD merupakan salah satu tempat jika ada bencana itu pasti dibanjiri oleh pasien, jadi harus ada disaster plan. Ini beberapa perannya. Yang pertama memberikan pelayanan, yang kedua administrasi manajemen pasti, pendidikan, konsultasi, advokasi, dan penelitian. Kompetensi harus yang dimiliki. Yang pertama membebaskan jalan nafas, airway ya, memberikan ventilasi pulmoner dan oksigenasi breathing, resusitasi jantung paru, ini masuk A, B, C, menghentikan perdarahan masuk C, balutan bebat bidet transportasi ini masuk ke E bisa. Pengenalan dan penggunaan obat resusitasi ya masuk kemana-mana ya. Melakukan perekaman interpretasi EKG dasar bisa masuk C ya. Ini kemampuan yang lama ya tahun 99. Mengenal klasifikasi pasien, mengatasi pasien gawat darurat, melakukan pencatatan pelaporan, mampu berkomunikasi secara efektif, baik
di tingkat tim, internal maupun eksternal. Ini prosesnya sama ya, mulai pengkajian ya, diagnosa keperawatan, rencana, implementasi. Hanya uniknya kalau askep gawat darurat itu pengkajian, diagnosa, rencana, implementasi itu harus dilakukan secara cepat dan simultan seperti tadi ya. Kalau pada saat melakukan primary survey itu ya langsung pengkajian, langsung harus tahu diagnosanya apa, membuat rencana, implementasi, langsung dikerjakan. Baru nanti dokumentasinya terakhir ya. Kalau berdasarkan SDKI, SLKI, SIKI, ya kita tetap ya analisis data itu tetap ya, tapi nanti dokumentasinya terakhir itu boleh ya. Dokumentasi data mulai dikumpulkan ketika pasien datang sampai pasien keluar dari IGD ya, baik itu meninggal dunia, pasiennya dipulangkan, atau pasiennya pindah ke ruangan ya. Apa yang didokumentasikan ya semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita observasi, yang kita kerjakan, yang kita ajarkan ya, edukasi. Notifikasi dokter, komunikasi dengan dokter, respon dokter, semuanya ya. Data yang minimal itu saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya, mulai keluhan utama, kesadaran dan lain sebagainya. Pakai kalau di keperawatan gawat darurat kita pakai tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, ini beberapa efek kondisi gawat darurat pada pasien dan keluarga ya, mulai kondisi fisiknya kritis, psikologisnya kritis, dan stresor di perawat gawat darurat itu sangat tinggi. Kenapa? Karena biasanya keluarganya yang cemas itu menimbulkan kita juga jadi ikut stres ya, karena dia menjadi tidak sabaran ya, uniknya pasiennya juga menjadi irritable kalau anak-anak ya menangis dan lain sebagainya. Ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, takut ya, rasa bersalah, mudah emosi. Nah, karena dia cemasnya tinggi, maka sulit untuk diberitahu ya. Orang yang cemas itu rentang perhatiannya menyempit. Kognitifnya juga, kalau orang yang cemas itu kecerdasannya menjadi menurun, sehingga kemampuan menerima informasi itu menjadi berkurang ya. Maka bukan hanya karena cemas, tetapi karena hemodinamiknya kurang stabil, jadi otaknya hipoksia dan lain sebagainya, itu juga menjadi dia kurang dalam kemampuannya menerima informasi. Selanjutnya adalah tentang International Patient Safety Goals yang harus kita terapkan di keperawatan gawat darurat ya. Jadi bagaimana standar keamanan penggunaan APD terutama di keperawatan gawat darurat ya, karena Bapak Ibu tahu ya, sebagai di keperawatan gawat darurat banyak sekali cipratan-cipratan darah, kemudian banyak sekali aerosol ya, sehingga risiko penularan penyakit itu sangat tinggi kepada petugas kesehatan maupun dari petugas kesehatan kepada pasien. Maka sebagai petugas kesehatan harus menerapkan kewaspadaan nasional, kewaspadaan universal ya, terutama di era COVID-19 ya. Nah, sekarang tentang aspek hukum dan pelayanan gawat darurat ya. Jadi ada beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang tahun 2009 tahun 36 tentang kesehatan ya. Jadi fasilitas kesehatan itu wajib hukumnya memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Di ayat 2-nya disebutkan dilarang untuk menolak pasien, jadi nggak boleh menolak. Ya. Kemudian tentang undang-undang di rumah sakitan ada. Terus kemudian apa saja hak dan kewajiban pasien, ya, dan seterusnya ya. Hak dan kewajiban pasien. Kemudian isu etik ya, isu etik dalam pelayanan gawat darurat yang bisa menimbulkan dilema etik, misalnya pemberian informed consent ya, yang tidak selalu bisa dilakukan karena pasiennya nggak sadar, diantar oleh polisi, diantar oleh tukang becak, diantar oleh siapa yang bukan keluarganya.
pengambilan keputusan, misalnya yang tidak boleh diresusitasi, ya, penolakan tindakan dan lain sebagainya. Nah, untuk penolakan tindakan, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan sebagai petugas kesehatan adalah jika pasien menolak suatu tindakan, maka kita harus memastikan pasiennya itu cukup informasi dan membuat keputusannya secara rasional. Artinya dia tidak sedang delirium, dia tidak sedang dalam kondisi delirium baik karena hemodinamik tidak stabil atau karena sakau atau karena apa ya. Kemudian cukup umur ya, kompeten secara legal, tidak dalam pengaruh alkohol atau narkoba, tidak gangguan jiwa ya, dan seterusnya ya, ada banyak ya. Kemudian harus diberitahu tentang konsekuensi dan kita dokumentasikan, ada buktinya. Ini kayaknya pembahasan yang terakhir mungkin ya, evidence based practice ya. Jadi untuk perkembangan pelayanan keperawatan gawat darurat sekarang sudah sangat masif, maka perawat perlu untuk selalu mengupgrade ilmunya. Ya, mengupgrade ilmu itu yang terbaik adalah berdasarkan hasil penelitian. Ya. Nah, untuk mengetahui hasil penelitian mana yang bisa digunakan dan yang tidak, ada ilmunya namanya evidence based practice. Apa itu? Yaitu evidence based practice itu proses di mana perawat atau petugas kesehatan membuat keputusan klinis menggunakan hasil riset yang paling mutakhir, yang terbaik ya. Tetapi hasil riset yang terbaik ini tidak serta-merta bisa langsung diterapkan ke pasien. Masih ada 4 hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah riset tadi ya, hasilnya terbaik, termutakhir. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah pasien. Apakah sesuai dengan pasien, apakah sesuai dengan value atau nilai pasien, apakah pasiennya mau diberikan intervensi seperti itu. Yang ketiga adalah resources yang kita miliki, sumber daya yang tersedia. Kalau nggak ada sumber dayanya, ya nggak bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah kepakaran klinik dari perawat. Perawatnya itu bisa nggak melakukan hasil riset itu. Melakukan itu. Kalau nggak bisa ya nggak, ya mustahil ya. Jadi 4 hal yang harus dipertimbangkan di dalam evidence based practice dalam keperawatan. Kenapa kok ada evidence based practice ya sekarang ini? Yang pertama karena dia menjadi basis atau dasar perawatan klinis untuk melakukan asuhan keperawatan secara efektif ya. Kenapa efektif? Karena kan peneliti selalu mengevaluasi apakah intervensi yang ada saat ini cukup baik, apa dampaknya, dan lain sebagainya. Jadi itu tujuannya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas asuhan keperawatan yang kita berikan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah di tatanan klinis atau komunitas, dalam hal ini di keperawatan gawat darurat, tercapainya asuhan keperawatan yang excellent, dan mengurangi variasi antar perawat. Ya, jadi supaya antara perawat yang satu dan perawat yang lain kesenjangannya tidak terlalu jauh ya, dan kualitas perawatannya itu menjadi lebih terstandar. Kalau Bapak Ibu, kalau program B belum pernah sempat PBP soalnya ya. Kalau Bapak Ibu yang orang Sutomo mungkin ada yang namanya apa ya, saya lupa. Di RSUA sama di Sutomo itu ada namanya clinical pathway. Ya, jadi perawat juga ada clinical pathway, dokter juga ada clinical pathway, dan di Sutomo sekarang dikembangkan di beberapa ruangan di Prakarsai, dibantu oleh mahasiswa S3, ada namanya clinical pathway terintegrasi. Jadi bagaimana menangani suatu pasien tertentu berdasarkan hasil riset. Jadi clinical pathway terintegrasi itu perawat, dalam hal ini mahasiswa S3 kemarin, bekerja sama dengan para dokter, spesialis, kemudian dengan farmasis, dengan nutrition, dengan beberapa penunjang ya, beberapa staf medis yang berkaitan dengan pelayanan pasien, kemudian mendiskusikan
Kalau pasiennya kasusnya A, misalnya pasien dengan trauma kepala gitu ya, atau pasien dengan ya trauma kepala atau trauma toraks gitu ya. Pasien trauma toraks itu pertama kali datang dokter harus pengkajiannya apa, perawat apa, dan lain sebagainya. Itu dituliskan di dalam satu form sehingga itu namanya clinical pathway terintegrasi. Nah, untuk membangun clinical pathway terintegrasi ini berdasarkan tadi 4 hal itu Bapak Ibu. Apakah hasil risetnya? Ya, hasil risetnya seperti apa? Bagus apa enggak hasilnya? Kemudian biayanya murah apa enggak? Rumah sakitnya punya sumber daya apa enggak? Kira-kira kalau diterapkan ke kohort atau populasi yang banyak di rumah sakit itu apakah sama karakteristik populasinya ya? Dan seterusnya ya. Nah, ini tahapan evidence based practice. Yang pertama adalah bertanya. Jadi, supaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan keperawatan, maka perawat itu selalu bertanya, apakah yang sudah saya lakukan selama ini itu cukup efektif? Kalau tidak efektif, kira-kira apa yang bisa saya lakukan berbeda untuk memperbaiki keadaan? Ya. Setelah itu, merumuskan masalah yang bisa dijawab, ya. Merumuskan masalah yang bisa dijawab itu contohnya kalau di keperawatan gawat darurat misalnya ya, pasien yang di gawat darurat itu kok mesti mengeluh apa gitu ya. Contoh gampangnya mungkin yang bukan orang gawat darurat apa ya, nyeri ya. Nyeri ya. Apakah tindakan A memperbaiki nyeri pada pasien yang apa gitu ya misalnya ya. Itu merumuskan masalah yang bisa dijawab. Kemudian mendapatkan ya, acquire itu mendapatkan, mengidentifikasi sumber. Jadi setelah bertanya merumuskan pertanyaan baru kemudian di breakdown menjadi keywords atau kata kunci. Bapak Ibu kan sebentar lagi membuat skripsi ya. Jadi sekalian belajar tentang apa namanya, beberapa hal yang juga nanti berkaitan dengan skripsi. Acquire ini mencari sumber-sumber artikel yang sesuai dengan kata kunci yang di breakdown dari pertanyaan tadi. Baru kemudian appraise itu mengevaluasi, menimbang kualitas artikelnya yang didapatkan itu bagus atau tidak. Yang bagus diambil, yang jelek, oh ini kualitasnya jelek, artikelnya apa namanya metodenya nggak karu-karuan, nggak usah dipakai ya. Jadi appraise itu menggunakan instrumen tertentu untuk mengevaluasi, menimbang kualitas suatu artikel ya, berkaitan dengan topik, pertanyaan, praktis, outcome. Kemudian menganalisis ya, setelah di appraisal kemudian dianalisis, dibandingkan antara temuan satu dengan yang lain, kemudian diambil kesimpulan, baru kesimpulannya tadi diaplikasikan ke pasien, setelah itu diaudit, dievaluasi, hasilnya seperti apa. Sebagai contoh ya, yang gampang mungkin yang bisa dipahami oleh semua orang, saya berikan contohnya, apa ya, ini aja. Penggunaan swab chlorhexidine, ya, chlorhexidine pada pasien yang dipasang infus gitu ya, misalnya ya. Apakah penggunaan chlorhexidine pada pasien yang terpasang infus, yang mau dipasang infus itu mengurangi kejadian plebitis ya. Setelah bertanya itu, maka kemudian mencari artikel yang berkaitan dengan penggunaan chlorhexidine dan penggunaan yang saat ini standar ada di rumah sakit, alkohol misalnya, atau ada yang masih mau pakai betadine atau pakai apa. Kemudian ditimbang kualitas artikelnya, dianalisis, baru diaplikasikan ya. Tentu saja aplikasi ini setelah didapatkan kesimpulan bahwa dari artikel-artikel yang ditemukan itu ternyata semuanya sepakat bahwa chlorhexidine itu lebih baik ya. Setelah itu baru diaplikasikan. Diaplikasikan itu jadi seperti kuasi eksperimen Bapak Ibu. Bapak Ibu mengadakan eksperimen semu yang satu kelompok diberikan terapi standar yang saat ini ada. Jadi setiap mau pasang infus menggunakan yang saat itu digunakan di rumah sakit, misalnya alkohol. Yang kelompok yang lain menggunakan chlorhexidine berdasarkan hasil riset. Ya, tentu saja
kalau kita mau menggunakan evidence based practice itu harus ada masalah ya. Jangan nggak ada masalah, saat ini sudah bagus, nggak ada kejadian plebitis, kita kurang kerjaan gitu ya. Tapi harus berdasarkan masalah. Misalnya kejadian plebitis itu tinggi. Kenapa ya kejadian plebitis itu tinggi? Kita kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan? Ya, apakah kalau plebitis kan ada banyak ya, apakah pasiennya itu memang malnutrisi, apakah konsentrasi cairannya terlalu pekat, apakah alatnya itu, maksudnya alat device yang dipakai itu tidak tajam atau jelek, dan lain sebagainya. Kalau dipastikan karena desinfeksinya, bisa yang tadi jawabannya ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya penjelasan saya. Oh, ini ada penjelasan. Bertanya ya, refleksi. Apa sih yang sudah saya lakukan? Mengapa? Di mana kelemahannya? Apakah ada cara yang lebih baik? Kemudian pertanyaan tadi di breakdown menjadi kata kunci. Kata kunci itu mungkin nanti ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau penelitiannya dengan review ya. Karena skripsinya pakai review ya, sekarang masih belum memungkinkan. Sudah skripsi belum ini ya? Belum ya? Semester depan ya? Semester ini, Bu. Semester ini. Ya. Sudah mulai, Ibu. Nah, ya, yang semester ini sudah mulai skripsi mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan review, maka harus bisa membuat, kalau pakai review harus membuat ini ya, PICOT atau PICOS ya. P itu apa? P itu populasi ya. Populasinya tadi ya, pasien yang terpasang infus misalnya. Intervensi, ya, intervensinya apa? Pakai chlorhexidin. C-nya adalah terapi standar, ya. Outcome-nya itu apa? Kejadian plebitis. Waktunya apa, ya, dan seterusnya ya. Kemudian di background menjadi kata kunci tadi dan dicari artikelnya di database Google Scholar, Web of Science, Scopus, Cochrane, Sinal. Sinal itu Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature ya. UNER kayaknya nggak melanggan karena mahal, tapi beberapa artikel masih bisa dicari di Sinal ya. Kalau nggak ada, dia hanya ada abstraknya ya, nggak apa-apa ya, nggak usah berkecil hati ya. Kemudian ada journal collection seperti Science Direct, Sinergi, dan lain-lain. Kalau Science Direct, Sinergi ini dilanggan oleh UNER, Web of Science juga, Midline, Google Scholar ini free ya, tapi biasanya artikelnya lama-lama ya, yang back files. Kalau Scopus, kita melanggan ya, jadi kalau Bapak Ibu belum bisa membuka Scopus dari rumah, jangan lupa aktifkan Remotex ya. Remotex UNER, daftar ke perpustakaan kampus B yang harus datang ke sana, daftarnya secara virtual ya. Baru kemudian nanti dapat akses, bisa diakses dari rumah. Karena sebenarnya semua artikel yang dilanggan oleh perpustakaan Universitas Airlangga itu karena berbayar, hanya bisa dilihat menggunakan IP address UNER sebenarnya ya, karena kita belum punya pengaman seperti di luar negeri yang universitas yang canggih-canggih itu di rumah tetap bisa mengevaluasi library. Kalau UNER, IP address UNER itu artinya harus pakai WiFi UNER. Tetapi karena sekarang tidak memungkinkan pakai WiFi UNER, Bapak Ibu bisa mendaftar Remotex, remote access ya. Sebelum mendaftarnya di kampus perpustakaan kampus B. Online ya. Sumber ilmiah perpustakaan yang dimiliki UNER itu ada buku ya, jurnal, karya ilmiah, soft copy-nya banyak ya, e-books, e-jurnal. Ini dilanggan oleh perpustakaan, ada yang open access, dilanggan oleh Dikti, ada ADLN. ADLN itu skripsi, tesis, disertasi yang dipublikasikan online, dan fasilitas lain. Nah, untuk mencari artikel-artikel itu, Bapak Ibu membutuhkan strategi pencarian karena kalau mencari itu luar biasa banyak ya. Nanti bingung sendiri, mabuk-mabuk, darat, laut, udara gitu. Jadi harus memperoleh informasi yang relevan, menghemat waktu, dan
sebagainya, maka sebaiknya menggunakan kata kunci. Kata kunci yang sesuai. Kata kuncinya apa ya? Tadi di breakdown dari pertanyaan itu, dan melihat di mass term namanya, medical. Kalau di midline itu ada namanya mass term. Mass term itu M besar ESH, medical subject heading ya. Medical subject headings itu artinya kata kunci sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan pohon-pohonnya, pohon dan cabang-cabangnya ya. Kemudian mencari di database yang sesuai, membuat batasan ya, bahasa, tahun, Boolean operator ya. Boolean operator itu apa saja? N contohnya kalau kita mau mencari virus Ebola, ini saya contohkan ya, virus Ebola, virus and Ebola, berarti kalau kita pakai virus and Ebola, semua akan tercari. Virus or Ebola berarti baik itu virus maupun kata kunci Ebola akan didapatkan. Tapi kalau virus not Ebola, semua virus kecuali Ebola. Contohnya ya. Kemudian frase. Frase itu mencari sumber informasi menggunakan frase yang tepat sama. Truncation ya, penggunaan akar kata ini untuk mengantisipasi ejaan misalnya American English, British English ya. Contoh dan juga pemotongan kata misalnya child CHI. Ini ada contohnya enggak ya? Oh enggak ada. Child kita kasih tanda bintang ini maka semua child, childish, children itu akan tercari ya. Manage MANAG manage, maka manage, manager, manajemen, managing semua akan masuk di dalam kata tersebut kalau kita pakai truncation ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan review maka ada baiknya menggunakan protokol Prisma. Protokol Prisma itu apa ya? Protokol yang dipakai untuk melakukan systematic review dan meta-analisis sebenarnya, tetapi bisa dipakai untuk review ya, supaya kita catat apa yang didapatkan, berapa yang diduplikasi dibuang, berapa yang di screening, berapa yang akhirnya masuk ke dalam review itu dituliskan semua. Kemudian melakukan critical appraisal yang tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan instrumen ya. Jadi kalau review itu sebenarnya nggak paling tinggi Bapak Ibu, yang tertinggi itu adalah systematic review dan systematic review plus meta-analisis ya. Itu hierarki penelitian tertinggi yang kita pakai di dalam suatu evidence-based practice. Tapi kalau cuma review, literatur review enggak ya. Prinsip critical appraisal adalah menelaah kualitas suatu penelitian. Sebenarnya penelitiannya itu pertanyaannya harus jawab, apakah hasil penelitiannya itu valid. Jadi kalau penelitiannya itu dia ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan analisis faktor gitu, terus kemudian desainnya kuasi eksperimen itu yang nggak cocok ya. Mestinya desainnya itu cross-seksional. Terus dia ingin mengetahui pengalaman keluarga yang anaknya dirawat di UGD. Kemudian dia menggunakan desainnya cross-seksional atau desainnya itu eksperimen yang nggak cocok. Desainnya mestinya ya kualitatif ya. Jadi untuk itu semua yang harus jawab apakah hasil penelitiannya itu valid ya. Hasil penelitiannya sendiri itu apa dan apakah hasil penelitian membantu saya dalam merawat pasien. Ada banyak instrumen online, bisa pakai Joanna Briggs Institution, bisa pakai JASP, bisa pakai yang lain, ada banyak, tinggal dipilih, di online itu banyak ya. Nah, untuk critical appraisal itu apakah dilakukan kita misalnya ketemu 50 artikel, apakah dibaca semua? Dibaca semua iya, kalau mulai dari pertama, itu diseleksi dulu, ada duplikasi dibuang, yang nggak ketemu full text-nya itu dibuang, yang artikelnya artikel review dibuang. Kemudian tinggal artikel yang sesuai kriteria inklusi ada 50, apakah semuanya dibaca kemudian ditelaah kualitasnya? Iya, ya karena itu mumet ya.
Tapi biasanya jarang yang sampai ketemu 50 artikel. 15 saja yang bagus itu sudah bagus ya, ketemu 15 yang sama, yang sesuai kriteria inklusi eksklusi sudah bagus ya. Masing-masing artikel yang kita temukan, kita telah secara mandiri validitas, reliabilitas, dan juga seberapa penting hasilnya terhadap praktik untuk memperbaiki pelayanan keperawatan. Nah, penting pada saat kita melakukan critical appraisal itu selanjutnya kita melakukan mapping ya. Kemudian kita tuliskan di dalam satu tabel, ada nomor, pengarang, judul, tujuan, kemudian metode. Metode ini apa? Desain. Ini sudah saya tulis ya. Desain, S-nya itu sampel, tapi harus ada populasi, sampel, besar sampel, sampling itu masuk S. V-nya itu variabel dependent, variabel independent kalau ada. I-nya instrumen, A-nya analisis. Temuannya apa? Komentar. Komentar itu ya kelebihan dan kekurangan artikel. Kemudian analisis, tarik kesimpulan bagaimana hasil risetnya. Yang terakhir, berikan rekomendasi, sesuai atau tidak dengan yang tadi ya. Kemudian aplikasikan, yang tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, pada saat kita mengaplikasikan, perlu memperhatikan bukan hanya hasil riset tadi, tapi apakah kita mampu ya clinical expertise, apakah punya sumber daya, dan apakah pasien dan keluarganya mau. Ya. Baru yang terakhir, hasilnya kita audit, evaluasi, hasil penerapan EBN-nya itu seperti apa. Apakah pasiennya itu kondisinya membaik atau malah makin buruk ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait topik hari ini. Terima kasih.